Eci Marlin. Ya, selamat malam Eci Marlin. Selamat malam, Bang. Silakan Eci Marlin nyalakan kamera, apa yang mau Anda sampaikan? Oke, makasih, Bang. Sebentar. Ya, kemarin dia inbox saya, nggak tahu mau menyampaikan apa. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam juga Eci Marlin. Saya tanya dulu Eci Marlin, ini Muslim atau Kristen? Saya dulu Islam, Bang. Dulu Islam, sekarang sudah Kristen. Iya, betul. Oke, kalau tidak salah Eci Marlin pernah inbox saya ya. Iya, Kirim betul. pesan kepada saya, kemudian saya bilang naik aja begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, benar-benar berarti tidak salah orang. Baik. Ya, Eci Marlin, kamu tadi mengatakan bahwa kamu mantan Muslim. Iya, betul banget, Bang. Berapa lama jadi orang Islam? Saya dari lahir sampai umur 28. Dari lahir sampai 28 menjadi orang Islam. Gini, Iya. boleh nggak kami meminta satu validasi atau boleh nggak kami diyakinkan bahwa memang Anda pernah 28 tahun menjadi seorang muslim? Waktu jadi orang muslim pernah sholat kah? Mengaji, membaca Quran pernah? Iya, ngaji. Oke, coba kami mau tes nih, coba bacaan Quran. Karena Islam itu ditentukan dari bacaan Qurannya. Silakan. Biar enggak tambah panjang ya, Bang, surat pendeknya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yu'adhdhibu nas. Artinya? Ada lagi, Bang? Artinya? Ya, doa buat. Bukan artinya, coba diterjemahkan. Kalau soal artinya tuh biasanya saya tuh enggak terlalu paham juga sih. Iya, kita sudah tahu kok, Kita sudah tahu bahwa memang ketika orang Islam membaca Al-Quran, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Itu sudah sebuah kenyataan begitu. Oke, mungkin ada satu surat lagi supaya kami makin tambah yakin bahwa Anda memang benar-benar dulunya mantan Muslim. Ya, saya bisa bacakan surat pendek lagi. Silakan. Dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Ini bukan benar-benar dia pernah menjadi Muslim ya. Oke, itu hanya sekedar tes saja ya. Karena begini, nanti itu kalau nggak dites dulu, nanti orang-orang bilang, ngaku-ngaku aja itu mantan Muslim, emang udah lahir oten begitu. Sering begitu, makanya kita tes. Betul. Gitu. Oke, Betul, silakan. Kak Eci, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Betul banget Abang yang dibilang Abang ini tadi. Saya pernah, Bang, masuk di Komal tapi saya nggak sebut namanya ya, Bang, pernah masuk. Sampai saya dibilang itu katanya saya itu kafir, saya itu munafik, pura-pura bilang Islam dulunya. Cuman saya itu tidak terlalu peduli dengan semua itu, Bang. Cuman dulu saya memang Islam, sekarang jadi Kristen itu karena saya merasa hati saya itu lebih nyaman, lebih damai. Oke.
Yang membuat Anda menjadi Kristen itu apa? Jangan-jangan cuma gara-gara nikah doang. Coba jelasin. Salah satunya sih kalau dari Islam ya Bang. Kalau dari Islam tuh yang saya tidak menyukai, bukan saya tidak menyukai ya Bang ya. Tidak diterima akal Anda gitulah ya. Iya. Soal ada biasa yang disebut-sebut itu yang saya dengar-dengar kata-kata seperti poligami gitu. Poligami, iya. Ya, karena pria Muslim ketika dia mengikuti Muhammad, dia akan melakukan apa yang Muhammad lakukan. Nah, Muhammad itu istrinya banyak. Bahkan barang siapa yang bisa bernambah istri itu sunnah Rasul. Begitu. Ya, silakan. Saya memang selama saya berumah tangga dengan suami saya ini merasakan yang ada kekuatan yang lebih, bagi saya lebih dahsyat lagi. Lebih, saya rasa merasa hangat, nyaman, terus ada kedamaian lebih banyak lagi lah yang saya tahu selama ini. Terus seperti saya mohon maaf ya, seandainya ada teman-teman Islam yang menonton ya, saya minta maaf, terserah mereka mau ngomong apa tentang diri saya tidak terlalu menghiraukan itu. Saya cuman bilang kalau dulu sebelum saya masuk agama Kristen, sempat juga saya Bang dibaptis, di CD. Sebelum itu saya pernah mimpi Bang. Apa itu mimpinya? Sebelum mimpi itu di dalam mimpi saya itu seperti ada jubah putih yang ingin menggapai tangan saya dan memegang tangan saya waktu itu. Terus di dalam mimpi saya itu seperti saya dituntun di jalan yang sangat indah sekali. Nah, dari situlah saya dapat 2 hari saya di CD. Dari habis itu dibaptis dan saya sudah mulai mengikuti seperti belajar masuk gereja. Kapan itu tepatnya? Maksudnya kapan itu Anda dibaptis, kemudian Anda sudah mulai masuk gereja, itu kapan tepatnya? Di tahun 2013. 2013, berarti sudah lama ya? Sudah lama, oke. Jadi intinya Anda berpindah dari Islam ke Kristen. Penyebabnya itu karena Anda melihat di dalam ajaran agama Islam itu ajarannya mengajarkan seorang pria itu untuk memperlakukan wanita dengan tidak masuk akal gitu ya. Iya. Seperti misalnya menambah-nambah istri, kawin-kawin, sesuka hatinya, begitu ya. Seperti itu. Ya bukan itu juga sih Bang, karena saya pernah diujat waktu itu di Komalnya, saya enggak sebut ya nama ustadznya siapa, cuman waktu itu dia bilang jangan-jangan kamu menikah itu karena masuk Kristen karena cinta atau bagaimana. Saya tidak merasa soal itu Bang, saya tidak merasa. Oke, baik. Intinya oke, baik. Karena begini, banyak orang itu pindah agama juga karena pernikahan. Itu saya tidak mau menafikan itu. Misalnya karena dia nikah dengan Kristen, dia jadi Kristen. Nikah sama Islam, dia jadi Islam. Nikah sama Hindu, dia jadi Hindu begitu. Itu ada banyak yang seperti itu. Nah, saya harapkan Anda itu berpindah Anda dari Islam ke Kristen itu
Bukan hanya karena sekedar pernikahan, tetapi karena Anda memang mendapatkan sebuah pengetahuan untuk memicu Anda mengganti apa yang Anda percayai, seperti itu. Nah, tadi Anda sudah ungkapkan bahwa salah satu yang membuat Anda tidak percaya dengan agama Islam, salah satu ajaran Islam yang tidak Anda percaya adalah bagaimana seorang pria atau seorang suami dalam agama Islam itu memperlakukan istri, gitu ya? Betul. Oke, baik. Itu poinnya sudah kita capai. Udah kita dapat poinnya. Dan banyak yang seperti Anda ini ada banyak sekali begitu. Artinya banyak perempuan-perempuan yang selama ini dicekokin. Waktu dia masih muslim. Ini pengalaman saya ya. Saya mewawancarai banyak perempuan-perempuan muslim yang sudah meninggalkan agama Islam. Dulu dia berpikir begini, dulu saya berpikir bahwa kalau saya mengizinkan istri saya kawin lagi, berpoligami, nambah istri 1, 2, 3, 4, maka pintu surga akan terbuka lebar bagi saya. Tetapi dia berpikir, dia lama-lama dia pikir ini benar apa saya dikerjain, katanya. Nah, setelah dia merenungkan secara mendalam, setelah dia pikir betul-betul secara sungguh-sungguh, akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa dia sudah dikerjain oleh agama Islam. Nah, akhirnya itu membuat dia murtad meninggalkan agama Islam. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, sekarang tinggal pola pikir nih. Berani nggak perempuan-perempuan untuk berpikir kritis? Berani nggak perempuan-perempuan untuk berpikir out of the box? Tidak lagi dikungkung oleh sebuah dogma, ketakutan. Oh, itu kan ajaran Rasulullah. Nanti kan begini, nanti kan begitu. Nah, banyak orang yang masih takut seperti itu. Itu dia masih berpikir bahwa ini kan kita mengikuti sunnah Rasul, kan Nabi Muhammad yang ngajarin kita nggak boleh melawan, katanya begitu. Iya Bang, ada lagi Bang, ini saya ingat ya Bang, ada Ustadz bilang sama saya waktu itu bilang gini, kan soal rumah tangga waktu itu, saya cuman nanya waktu itu ya. Cuma nanya, kalau di agama Kristen kan sebenarnya kan kita tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Iya. Nah, terus kalau di agama Islam soal dibilang poligami itu, katanya kan kalau tidak ada persetujuan dari istri tidak membolehkan. Boleh poligami walaupun istri pertama tidak mengizinkan. Ya, begini Mang, ceritanya katanya bilang tidak dibolehkan kalau istri tidak menyetujuinya. Terus saya bertanya, kalau istri tidak menyetujui semuanya itu, terus kalau suaminya selingkuh itu berdosa enggak? Saya sampai bilang gitu Bang. Sampai ustaznya bilang, ya tidak boleh. Kalau semuanya itu ya kita harus memaafkan, katanya. Kita harus memaafkan kesalahan suami. Terus suami juga harus memaafkan kesalahan istri, mau kecil mau besar kita harus saling memaafkan. Ya saya bilang, ya kan sama aja Bang, saya bilang gitu. Saya malah diterangkan lagi Bang, malah dia seperti mengejek saya. Samanya dari mana, katanya? Samanya dari mana? Kok bisa kamu bilang Kristen sama Islam sama? Lah kan semuanya mengajarkan baik, saya bilang gitu. Nah mungkin kan kalau kita Kristen mengajarkan yang salah, seandainya suami akan menikah lagi, kan itu belum tentu bisa. Saya bilang gitu Bang. Nah, dan Ustadz tuh bilang, pasti bisa aja, karena kalau orang Islam bisa menikah kalau sewaktu kita mengatakan talak, katanya. Ya sama aja tuh Islam bagi saya merasa ya Bang. Kalau Islam itu kalau bagi saya merasa itu sama aja menekan seorang perempuan karena untuk menyetujui suaminya untuk menikah lagi. Nah itu pesan itu yang saya sampaikan,
Itu yang saya sampaikan. Makanya kaum wanita-wanita, beranikah kalian, muslimah-muslimah ya, beranikah kaum perempuan-perempuan muslim ini untuk berpikir cerdas? Ini sudah tahun 2025. Masih aja mau dikerjain. Iya, harusnya kalian berpikir. Kalian ini apakah sedang dikerjain atau memang kalian ini sesungguhnya memiliki satu pengetahuan yang baik tapi kalian tidak berani bersuara. Begitu. Ya, jadi silahkan nih bagi perempuan-perempuan muslim atau perempuan-perempuan yang masih dalam kebingungan ya tentang ajaran Islam nih kok memperlakukan wanita seperti ini, nanti boleh mengambil tindakan action yang sangat-sangat berani seperti itu ya, seperti itu. Oke, itu aja ya. Eci Merlin. Hanya itu ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Eci Merlin. Kita kasih kesempatan ya kepada muslimah-muslimah lain. Mungkin ada muslimah yang mau membela Muhammad nih. Ya, kita kasih kesempatan mereka. Oke? Baik, terima kasih Eci Merlin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan ya.